Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Devina Agustina dengan NPM 2021510001 akan mengerjakan soal-soal matematika menggunakan Mapel 18. Nah, sebelumnya di sini untuk Mapel 18-nya sendiri bisa kita lihat terdapat banyak sekali fungsi yang dapat digunakan dalam penyelesaian soal matematika. Di sini ada kalkulus, ekspresi, variabel, matrik, dan lainnya. Nah, fungsi-fungsi ini tuh dapat diketahui atau dicari fungsinya pada Maple Help. Di sini jika kita mengkliknya akan terdapat banyak bantuan atau petunjuk dalam menggunakan fungsi di Maple 18. Selain itu, di sini juga terdapat tools. Lalu kita masuk tutor, di mana kita ini bisa langsung mencari tutornya untuk menyelesaikan soal matematika tergantung dari jenis soal matematikanya. Nah, di sini soal yang pertama yang akan kita kerjakan adalah mengenai sistem persamaan linear. Nah, yang pertama di sini tentukan nilai X dan Y berturut-turut yang memenuhi persamaan 2X dikurangi 5Y sama dengan 10 dan X tambah 3Y sama dengan 5. Di sini saya sudah menggunakan cara manual, yaitu menggunakan metode substitusi dan eliminasi yang diketahui di mana nilai X dan Y-nya berturut-turut ini adalah 0,5. Nah, untuk mapel sendiri di sini saya akan menggunakan fungsi isolve. Kita ketik terlebih dahulu fungsi isolve. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan yang sudah diketahui. Awali dengan kurung terlebih dahulu, lalu selanjutnya kurung kurawal. Masukkan persamaannya 2X min 5Y sama dengan 10, koma. Lalu masuk ke persamaan selanjutnya, yaitu X tambah 3Y sama dengan 5. Kita tutup dengan kurung kurawal dan kurung tutup. Kita enter. Maka didapatkan jawabannya adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. Oh, mohon maaf, di sini salah menulis, harusnya 5,0. Baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat serta polinomial. Yang pertama kita kerjakan dulu, terdapat soal apa himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 4X negatif dikurangi 12 sama dengan 0. Dan pada pengerjaan manual digunakan metode pemfaktoran. Maka di sini saya juga akan menggunakan metode pemfaktoran dengan menggunakan fungsi faktor. Kita ketik saja faktor. Selanjutnya gunakan seperti cara sebelumnya, tinggal dimasukkan persamaan yang akan dicari. X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita enter. Di sini sudah didapatkan faktor dari persamaan X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0, yaitu X tambah 6X dikurangi 2. Setelah ini mudah bisa diketahui bahwa untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 6. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal yaitu berapa hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 dengan X kuadrat tambah X tambah 2. Di sini kita pada cara manual digunakan pembagian bersusun, di mana didapatkan hasil pembagiannya adalah X kurangi 5 ini, dan sisa pembagiannya adalah 6X tambah 5. Lalu pada Maple soal seperti ini kita bisa menggunakan
beberapa fungsi. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu persamaan yang akan dibaginya, yaitu bisa dengan kita masukkan terlebih dahulu A. Misalkan fungsi pada persamaan ini adalah A titik 2 sama dengan seperti yang ada pada Maple Help. Di sana terdapat ketentuan bahwa ketika akan memasukkan persamaan kita bisa menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya kita masukkan persamaannya X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 5. Setelah enter, di sini kita sudah memasukkan persamaannya. Selanjutnya kita masukkan persamaan kedua, yaitu persamaan pembaginya. Kita misalkan di sini P titik 2 sama dengan masukkan X kuadrat tambah X tambah 2. Nah, sudah dimasukkan seperti ini. Pada Maple 18 ini terdapat sebuah fungsi, yaitu yang digunakan untuk menentukan hasil pembagian fungsi satu fungsi oleh fungsi lainnya, dan juga terdapat fungsi rem di mana digunakan untuk menentukan sisa pembagian fungsi f atau fungsi satu oleh fungsi lainnya. Nah, di sini karena kita mempunyai fungsi a dan fungsi p, pertama kita cari terlebih dahulu hasil pembagiannya, yaitu menggunakan kuo. Pada kuo ini kita bubuhkan kurung buka. Di sini kita tulis persamaan apa yang akan dibagi, yaitu persamaan A, bubuhkan koma, lalu persamaannya, lalu selanjutnya adalah persamaan yang akan membaginya, yaitu persamaan P. Selanjutnya di sini kita bubuhkan X, kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini diketahui bahwa hasil pembagiannya adalah X dikurangi 5 sama dengan yang ada pada saat perhitungan manual. Selanjutnya adalah rem, yaitu fungsi yang digunakan untuk sisa pembagian. Kita ketik rem, kurung buka, lakukan hal yang sama seperti pada fungsi kuo, A, P, X, kurung tutup, enter. Nah, diketahui bahwa sisa pembagian dari fungsi X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat tambah 3X kurangi 5 oleh X kuadrat tambah X tambah 2, yaitu 6X tambah 5, sama dengan pada saat perhitungan manual. Selanjutnya kita lanjut pada soal selanjutnya, yaitu jenis soalnya yaitu matriks. Baik, mohon maaf sebelumnya, untuk matriks ini terdapat satu fungsi yang harus dibubuhkan sebelum menggunakan matriks, yaitu fungsi width, kurung buka, lineal, lalu akhiri dengan titik 2. Setelah ini kita bisa langsung membubuhkan matriks yang akan diselesaikan. Di sini kita mempunyai matriks A dan B. Kita bisa di sini fungsi persamaan seperti biasa menggunakan titik 2 sama dengan, kita insert matriks 2 3 seperti ini. Lalu sekarang untuk matriks B, kita insert matriks lagi, dibubuhkan negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, setelah ini karena yang diketahui, yang ditanyakan adalah determinan matriks C, maka di sini saya akan mencari terlebih dahulu determinan dari matriks A. Di sini tinggal ketik dat, fungsi dat, lalu bubuhkan persamaan fungsi A, matriks A. Setelah ini kita bisa tinggal langsung enter. Nah, di sini diketahui bahwa determinan A-nya itu negatif 1 sama dengan yang ada pada perhitungan manual. Lalu selanjutnya kita ketik untuk mencari determinan matriks
2. Nah, untuk determinan B sendiri pun sama dengan perhitungan manual. Nah, selanjutnya di sini karena A, C ini merupakan B, maka untuk determinan C ini bisa diketahui dengan determinan dari A dikali determinan B itu sama dengan determinan dari C. Setelah ini kan sudah diketahui determinan A nya itu negatif 1. Oh maaf, di sini salah karena ini soalnya itu AC, berarti di sini B. Harusnya kan sudah diketahui determinan A nya itu negatif 1 dan determinan B nya itu negatif 2, maka kita bisa ubah determinan 1 ini menjadi negatif 1 dikali determinan C sama dengan negatif 2. Setelah itu bisa diselesaikan dengan perhitungan manual, yaitu dimana determinan C ini sama dengan 2, sama seperti perhitungan pada matriks yang manual. Selanjutnya kita lanjut ke soal, yaitu soal mengenai limit. Untuk limit ini juga sama seperti pada matriks, kita bisa langsung menggunakan yang fungsi yang ada pada maple ini. Kita cari limit. Sebelumnya ini soalnya yaitu ada berapa nilai dari limit x mendekati negatif 3 2x tambah lim x mendekati negatif 2 x kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan 3 adalah, menurut perhitungan manual didapatkan bahwa nilai limit dari limit tersebut itu adalah negatif 7. Di sini kita akan coba menghitungnya menggunakan fungsi yang ada pada software Maple. Sebenarnya mudah saja, yaitu tinggal menggunakan fungsi ini. Nah, ini tinggal kita ganti saja. A-nya kan di sini diketahui negatif 3. Di sini F-nya ada 2x. Nah, selanjutnya kita bisa bukan tambah. Lalu kita gunakan lagi fungsi kalkulus ini. Kita masukkan di sini A-nya sudah diketahui negatif 2, F-nya ada x pangkat 2 dikurangi 5 dipangkatkan 3. Nah, seperti ini kita tinggal enter saja. Nah, sudah diketahui bahwa nilai dari limit tersebut adalah negatif 7. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengenai diferensial. Di sini terdapat soal besar populasi di suatu daerah T tahun mendatang ditentukan oleh persamaan PT sama dengan 10 kuadrat T kuadrat dikurangi 5 kali 10 kuadrat T tambah 10 pangkat 6. Laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang adalah, di sini kita sudah mengetahui terdapat fungsi VT, dan yang ditanyakan adalah laju pertambahan penduduk, di mana laju pertambahan penduduk ini dapat diketahui dari nilai turunan pada fungsi PT. Maka yang akan kita lakukan sekarang adalah menentukan turunan pertama dari fungsi PT. Kita masukkan terlebih dahulu fungsi PT-nya. Seperti biasa, di sini kita akan gunakan F saja. F ketik 2 sama dengan, kita masukkan persamaannya, yaitu setelah dimasukkan fungsi yang sudah diketahuinya, kita jangan lupa enter. Selanjutnya, di sini karena kita akan mencari turunan pertama dari fungsi f ini, kita bisa gunakan fungsi yang ada pada software Maple ini, yaitu seperti yang kita ketahui untuk
turunan pertama kita bisa menggunakan D per DXF atau F aksen X. Di sini kita bisa gunakan kedua ini. Kita gunakan ini saja di sana X, di mana variabel X ini kita ubah menjadi T karena di sini menggunakan T sama dengan karena rumit kita bisa menggunakan DDX saja, di mana X ini kita ubah T lalu diketahui bahwa turunan pertama dari fungsi f itu adalah 200t dikurangi 500. Di sini karena yang ditanyakannya adalah laju pertumbuhan penduduk 5 tahun mendatang, maka kita bisa mensubstitusikan nilai t-nya itu yaitu 5. Di sini kita bisa menggunakan fungsi, yaitu terdapat fungsi subs. Kita ketik di sini subs, di mana kita akan mensubstitusikan nilai t yang sama dengan 5. Lalu persamaannya kita tulis, kita akan mensubstitusikan t pada persamaan 200t dikurangi 500. Lalu kita tinggal enter. Nah, 500. Jadi laju pertumbuhan penduduk 5 tahun mendatang adalah 500 jiwa per tahun. Yang terakhir terdapat jenis soal yaitu integral. Di sini diketahui ada integral hasil dari integral x akar 4x tambah 1 dx. Di sini menurut perhitungan manual didapatkan bahwa hasil dari integral yang ditanyakan adalah 1/60 4x tambah 1 dipangkatkan 3/2 6x min 1. Maka di sini kita akan menggunakan fungsi integral. Sebelum masuk ke fungsi integral, seperti biasa kita ketik terlebih dahulu fungsi yang akan diselesaikan, itu di sini kita gunakan f saja, titik 2 sama dengan, lalu kita tulis fungsinya. Di sini ada x akar. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan, di sini terdapat expression akar, kita tinggal tulis akar, a-nya kita bisa ubah 4x tambah 1. Nah, diketahui fungsi f-nya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi integral. Di sini terdapat fungsi integral. Simple, tinggal klik lalu enter. Nah, ketahui bahwa fungsi dari f-nya itu ada 1/6 tambah 4x tambah 1 3/2 6x min 1 tambah c. Di sini c ini kan konstanta. Di sini tinggal bubuhkan saja plus c-nya karena ini merupakan integral tak tentu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.